ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا آمين يا رب العالمين. فضيلة المحترمين العلماء النجباء ومشايخنا الفضلاء, para sepuh bini sepuh, hadirin hadirat jamaah Masjid Agung Kudus rahimakumullah wa radhiya ankum wa barakalakum. Marilah sebelum kita melanjutkan kajian pada sore hari ini, kita mulai terlebih dahulu untuk niat i'tikaf di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi fid dharaini amin. 5 krana apa laya jidu orang ngrasakno utawa ora nemu al mukminu sapa wong sing beriman alamal mauti ing rasane larane mati. Ini ada pertanyaan yang sangat menarik. Ya, semoga saja kita semua yang hadir dan semua keturunan kita ila yaumil qiyamah termasuk orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu kalau mencabut nyawa daripada makhluk-makhluknya, itu ketika proses pencabutan nyawa itu tidak ada yang bercerita itu nikmat, itu tidak ada. Sampai sekelas selevelnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun ngendikan bahwasanya itu rasanya sakit sekali. Kalau kita ingat di kisah beliau ketika detik-detik menjelang wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sampai bertanya merintih kepada malaikat Israel, ya Israel, apakah memang betul rasa sakit daripada nyabut nyawa itu sangat sakit seperti ini? Lalu kemudian Israel mengatakan, wahai Rasulullah, bahwasanya rasa sakit yang ada pada jenengan saat ini ketika saya cabut nyawa ini sudah kami diskon sebanyak 70 kali lipat. Itu aja sudah didiskon rasanya masih sakit. Maka ketika itu kita masih ingat ceritanya bahwa Rasulullah SAW bukan tambah sakit, bukan tambah mengaduh atau dia mengeluh, akan tetapi beliau mengatakan, ya Israel, kalau boleh timpakan semua rasa sakit yang akan dialami oleh umatku kepadaku saat ini, biar mereka kalau mati tidak merasakan sakit. Maka akhirnya memang terjadi fenomena beberapa orang alim, orang-orang yang soleh itu kelihatannya matinya itu enak, nikmat. Nah kan di sini ada pertanyaan, lima la yajidu al mu'minu alamal mauti. Mengapa seorang mukmin tidak bisa atau tidak merasakan sakitnya daripada cabut nyawa, sementara Rasulullah diriwayatkan apa? Merasakan sakitnya dicabut nyawa. Ruya dan riwayatake annahu apa sak temene kelakuan. Tafakkara mikir-mikir ba'dul arifina sapa sebagian wong sing ahli makrifat fi annahu ing dalam sak temene kelakuan hal ana ta ana fil qur'ani ing dalam Quran syai'un apa suwiji-wiji yuqawi kang nguatake apa syai' qaulahu alaihi salam ing dawuh Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dawuh ngeten, yakhruju metu ruhul mukmini apa nyawane wong mukmin min jasadihi saking anggota badane mukmin kama kaya barang yakhruju kang metu asy'aru apa rambut minal ajini saking adonan roti. Fa khatama mongko ngatamake sapa ba'dul arifin al-Qur'ana ing Al-Qur'an bitadabburi kelawan tadabbur, mikir-mikir, angen-angen maknane Al-Qur'an. Fama wajada mongko ora nemu sapa ba'dul arifin hu ing syai'. Fara'a mongko ningali ngimpi sapa ba'dul arifin an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ing dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi manamihi ing dalem turune ba'dul arifin wa qala lan matur sapa ba'dul arifin ya Rasulullah, duh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala was ngendikan Allah taala sinten Gusti Allah taala,
dawe wala radbi wala yabisin illa fi kitabim mubin. Wala radbin lan ora barang kang teles, wala yabisin lan ora barang kang garing illa fi kitabin kejaba tetep ing dalam kitab mubinin kang pertelo. Fama wajadtu mongko ora nemu sapa ingsun makna hadzal hadits ing maknane ikilah hadis, rupane hadis yakhruju ruhul mukmin ila akhirih fi kitabillahi ta'ala ing dalam kitab Gusti Allah Ta'ala. Kita terangkan terlebih dahulu. Dahulu diceritakan di dalam kitab Ruhul Bayan, berarti ini tafsir ya, di dalam kitab tafsir Ruhul Bayan ada orang-orang yang setengahnya mereka adalah termasuk orang yang ahli ma'rifat. Orang yang ahli ma'rifat ini hidupnya kalau nggak beribadah itu diemnya mesti tafakur. Beda kalau orang yang nggak ma'rifat, diemnya ya suwe-suwe ngelamun suwe-suwe keturun ya. Itu lebih bagus. Kadang ngelamun ini ngelamun yang nggak penting ya. Kapan iso sugih tengok ya. Kapan duwe bojo ayu tengok. Beda. Tapi orang ahli ma'rifat itu tafakur, diemnya tafakur. Beliau mikir-mikir apakah dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi pernah dawuh yang gini, artinya setiap daripada nyawa seorang muslim, nyawa seorang mukmin, setiap nyawa daripada seorang mukmin ketika dicabut nyawanya dari tubuhnya itu lembutnya bagaikan rambut yang dicabut dari adonan roti, alias tidak begitu membekas gitu loh, tidak begitu menyakitkan. Lalu kemudian dari dawuh ini, dari hadis ini, ba'dul arifin yang ahli ma'rifat ini mikir-mikir, kira-kira di dalam Al-Quran itu ada enggak pembandingnya, ada enggak dalil yang merujuk kepada Al-Quran. Akhirnya beliau baca Al-Quran itu, baca min awalihi ila akhiri, dari awal sampai akhir, Fatihah sampai An-Nas. Perlunya mencari dalil apakah ada dawuh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senada dengan hadis tersebut. Bayangno, golek dalil itu khatam kitab, khatam Al-Quran. Bukan hanya khatam tapi bit tadabbur, sambil memahami, merenungi arti daripada kalimat-kalimat yang dibaca dari lafaz-lafaz Al-Quran. Kemudian hasilnya fama wajadahu, nihil. Beliau enggak menemukan mana ayat yang cocok dengan hadis tersebut, mana ayat yang cocok, yang mana sesuai dengan hadis bahwasanya rohnya seorang mukmin itu kalau dicabut itu tidak begitu terasa sakit. Akhirnya singkat cerita, beliau bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di mimpinya. Nah ini nikmatnya jadi orang wali yang arif ini seperti ini. Ada masalah, ketemu di mimpi, bertanya sama Rasulullah. Beda kalau kita, kalau ngimpi ketemu artis saja sudah histeris ya. Ini orang arifin Masya Allah, dia tahu bahwasanya mimpi ini nggak sembarangan. Langsung seketika di dalam mimpinya dia bertanya, ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman bahwasanya tidak ada yang ada di muka bumi ini, baik itu yang masih basah maupun barang yang kering, kecuali semuanya itu, kejadian-kejadian itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah ditetapkan di dalam kitabin mubin, di dalam Al-Quran yang jelas. Fi riwayah artinya kitabin mubin itu sudah ditentukan di Lauhil Mahfuz. Tapi ya Rasulullah, ketika saya baca Al-Quran, ma wajadtu hadzal makna hadzal hadits fi kitabillah, saya tidak menemukan bahwa hadis panjenengan ada yang senada dengan ayat firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus jawabnya bagaimana ya Rasulullah? Faqala alaihi salam, mongko jawab sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utlub golek sapa sirahu ing al jawab utawa syai' fi surati Yusuf ing dalam surat Yusuf. Falamman tabaha, mongko nalikane tangi gembregah sapa ba'dul arifin min naumihi saking turune ba'dul arifin, qara'a mongko maca sapa ba'dul arifin ha ing surat Yusuf. Fa wajada mongko nemu sapa ba'dul arifin hu ing syai' wa huwa hale utawi syai' qauluhu ta'ala, iku dawuh Gusti Allah Ta'ala, falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna. Falamma ra'aina, mongko nalikane padha weruh sapa pira-pira wong wadon, selir-selire Fir'aun hu ing Nabi Yusuf, akbarna mongko padha ngegungake sapa wong wadon iku mau hu ing Nabi Yusuf, wa qatta'na lan
motong-motong sapa niswah aidiyahunna ing tangane para wong wadon. Ai tegese lamma ra'ainat nalikane padha weruh sapa pira-pira wong wadon jamala Yusufa ing gantenge Nabi Yusuf alaihi salam istaghalna mongko padha ketungkul sapa wong wadon bihi kelawan jamala Yusuf wa ma wajadna lan ora nemu sapa wong wadon alamal qat'i ing larane motong-motong tangan. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono ra'aina jamalal Yusuf al mukminu sapa wong mukmin utawi wong mukmin idza ra'a nalikane weruh sapa mukmin malaikatar rahmati ing malaikat rahmat wa ra'alan weruh sapa mukmin in'amahu ing pira-pira kenikmatane mukmin fil jannati ing dalam swarga wa malan barang fiha kang tetep ing dalam swarga minan naimi bayane saking pira-pira kenikmatan wal hurilan widodari wal qusuri lan pira-pira istana. Istaghala mongko dadi ketungkul qalbuhu apa atine mukmin biha kelawan naim walaya jidulan ora nemu sapa mukmin alamal mauti ing rasane larane mati. Jadi ketika itu si waliullah Ba'dul Arifin ini nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, di dalam Al-Quran saya tidak menemukan ayat yang senada dengan hadis panjenengan bahwasanya orang mukmin kalau meninggal dicabut nyawanya itu rasanya tidak begitu sakit. Tapi Rasulullah SAW di dalam mimpinya orang tersebut ngendikan utlubhu fi surati Yusuf, jawabannya cari di surat Yusuf ya. Cari di surat Yusuf. Akhirnya ketika bangun dibaca itu ayat, dibaca surat Yusuf, dibaca sampai pol, sampai akhirnya beliau berhenti pada ayat falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasyadillah ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ketika itu wanita-wanita yang mana mereka adalah teman-temannya Zulaikha, benar ya, teman-temannya Zulaikha yang mana mereka sudah pernah menuduh Zulaikha kok selingkuh sama anak buahnya sendiri ya. Zulaikha kok doyan sama budaknya. Akhirnya dia nggak terima. Kamu nggak tahu anak buahku gantengnya kayak apa. Diundang mereka. Wanita-wanita tersebut diundang di perjamuan. Akhirnya ketika sudah kumpul, disiapkan buah-buahan, disiapkan apa? Pisau untuk mengupas kulitnya buah-buahan tersebut. Akhirnya sampai pada akhirnya ketika mereka kumpul, Zulaikha memanggil Yusuf, Yusuf masuk, ditutup semua pintu. Yusuf satu-satunya laki-laki saat itu, tapi jangan pikir-pikir yang aneh-aneh loh ya. Ini kalau download beda lagi, wah asik ini kumpul sama cewek akeh. Sehingga cerita Nabi Yusuf masuk ketika dhaharatala'atu Yusuf, ketika wajahnya Nabi Yusuf yang begitu ganteng sekali, baru lihat sedikit saja mereka sudah terpana. Yang awalnya ngiris-ngiris memotong-motong buah sampai nggak kerasa motong tangannya sendiri. Padahal logikanya orang motong tangannya sendiri pakai pisau itu harusnya sakit, berdarah-darah kan gitu. Ini saking gantengnya Nabi Yusuf, mereka tidak merasakan sakit, lebih terpana, lebih teralihkan fokusnya dan pandangannya hanya karena gantengnya Nabi Yusuf alaihi salam. Maka di situ ketika beliau Ba'dul Arifin ini melihat ayat tersebut, akhirnya baru sadar, oh iya, begitu juga orang mukmin ya. Orang mukmin kalau meninggal itu Allah Subhanahu wa taala buka selebar-lebarnya mata pandangannya untuk melihat hal-hal yang ghaibi, untuk melihat hal-hal yang sifatnya rahmah. Makanya orang-orang mukmin itu kalau meninggal itu rata-rata senyum ya. Pasti bercahaya wajahnya. Kenapa? Karena ketika saat akan keluar nyawanya, nyawa dicabut dari jasadnya, Allah Subhanahu wa taala tampakkan pahala yang akan dia terima di barzakh maupun di akhirat nanti. Di sini disebutkan orang mukmin ketika meninggal, orang mukmin ketika di tengah-tengah cabut nyawanya, dia melihat ada sosok yang datang, yaitu malaikatur rahmah. Malaikat rahmat datang. Malaikat rahmat datang itu pasti tampilannya senyum kepena. Beda dengan malaikat zabaniyah ya. Beda dengan malaikat maut, itu galae. Enggak, ini dia melihat malaikat rahmat, masya Allah, ada cahaya yang masuk, senang dia. Sudah gitu Allah bukakan tabir matanya untuk bisa melihat apa yang akan didapatkan dia nanti di akhirat. Dia melihat
bocoran bahwasanya oh surga begitu indahnya. Oh di surga ada bidadari-bidadari yang sedang menunggu saya. Oh di surga ada beberapa rumah-rumah istana-istana yang mewah sekali untuk saya. Begitu besar pahala yang akan dia terima sehingga rasa sakit dari matinya itu tidak kerasa karena kalah melihat hal-hal yang nikmat. Iya betul. Sama seperti halnya di dalam nazamnya Al-Imam Ali Al-Habsyi. Di situ beliau pernah ngendikan, "Idza alimal usyaqu da'i faqul lahum fa inna liqa ahbabi qalbi dawa'uhu." Kata beliau, ketika orang-orang yang para perindu nanya apa sakit saya, jawab aja sakit saya itu cuma satu, pengen ketemu sang kekasih. Kalau sudah ketemu kekasih ya waras-waras dewe. Yang awalnya sakit bisa sembuh. Betapa banyak cerita-cerita kerinduan, betapa banyak cerita-cerita sakit hanya karena bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka bisa sembuh. Falam yajid alamal marad, mereka tidak bisa menemukan rasa sakit. Imam Busiri, seringkali kita dengar Al Imam Busiri itu bisa sembuh karena beliau itu, kalau menurut saya bukan hanya serta-merta diam terus ngimpi ketemu Kanjeng Nabi, enggak, karena memang hatinya sudah settingannya apa? Settingan mahabbah, cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika beliau sakit, yang diingat itu bukan sakitnya, yang diingat itu adalah kekasihnya. Begitu juga orang-orang ketika dalam keadaan yang terpuruk, yang diingat adalah orang yang dicintainya, harapannya mendapatkan pertolongan. Maka ketika itu Al-Imam Al-Busiri ketika sakit stroke, yang beliau ingat hanya Kanjeng Nabi, hingga akhirnya Rasulullah SAW datang ke mimpinya membawakan burdah, membawakan selimut, diselimutkan kepada Al-Imam Al-Busiri, seketika sembuh. Sembuh-sembuhnya model seperti ini tuh banyak gitu loh, karena rasa cinta. Sama ketika orang mukmin mau akan meninggal, dia lupa rasa daripada dicabutnya nyawa. Semoga kita semua ya Allah ya Allah ya Allah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan seorang mukmin yang mana ketika sudah datang ajal kita merasakan kenikmatannya mati, bukan merasakan sakitnya kematian. Kita bisa melihat pahala kita yang besar nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tsumma qala lima naro krana apa, lima krana apa naro weruh sapa kita ba'dul kafarati ing sebagian wong sing kafir tuqda iku den apa, tuqda iku den sembadani, betul, ijabah. Tuqda iku den sembadani hajatuhum apa hajatane ba'dul kafarah bidakwatihim kelawan donga-dongane wong-wong kafir. Pertanyaan yang menarik juga, kata beliau, mengapa ya orang-orang kafir itu lebih sejahtera, aman sentosa, lebih kaya? Kalau minta-minta apa kepada Tuhannya yang katanya Yesus misalnya, kalau kaum Nasrani ya, mereka Masya Allah, yang menjadi miliarder di sekitar kita itu ya orang-orang kaya dari minasin ya, min ahlisin gitu, orang-orang Chinese yang mana notabene agamanya berbeda dengan kita. Kita tuh punya Tuhan yang hak, Allah Subhanahu wa taala, diminta pasti jawab. Lah kok ijek kere ya Pak Dewi iki piye? Ibaratnya seperti itu ya. Mereka sedangkan yang enggak pernah menyembah Allah semuanya dikabulkan. Ini yang ngabulin siapa? Ya, apakah Allah apa Tuhan mereka? Ini kalau orang-orang yang imannya lemah itu pasti bisa mengatakan gini, ya Allah kenapa ya saya nyembah jenengan bertahun-tahun enggak kaya-kaya, tapi lihat si Aheng misalnya Aheng ini enggak nyembah jenengan malah jenengan bikin kaya, ya kan gitu ya. Maka bagaimana jawabannya? Qala fir risalatil qusyairiyati ing dalam kitab ar-risalah al-qusyairiyah, fil khabaril marwi ing dalam hadis kang den riwayatake, rupane hadis innal abda sak temene kawula yad'u iku ndonga sapa abad Allah Subhanahu wa taala ing Gusti Allah, wa huwa hale utawi Gusti Allah yuhibbu iku cinta demen sinten Gusti Allah hu ing abad. Fayaqulu mongko dawuh sinten Gusti Allah, ya Jibril, he Jibril, ngakhirna sapa sira hajata abdi ing hajate kawula ingsun, fa inni mongko sak temene ingsun uhibbu iku seneng sapa ingsun an asma'a ing yen to krungu sapa ingsun sautau ing suarane abdi.
Wa innal abdalan sak temene kawula liat layad'u iku yakti donga sapa abdhu ing Allah wa huwa hale Gusti Allah yubghidu iku benci sinten bendu sinten Gusti Allah ing abad fayaqulu mongko dawuh sinten Gusti Allah ya Jibril he Jibril iqdi ngabulna sapa sira hajata abdi ing hajate kawula ingsun fa inni mongko sak temene ingsun ukrihu iku gething sapa ingsun an asma'a ing yen to krungu sapa ingsun sautahu ing suarane abad. Jadi kalau kita tanya kenapa kalau orang kafir mereka punya apa-apa, punya hajat itu gampang banget. Koyok-koyok minta doa sama Tuhan berhala mereka kok yo kabul hajat. Sementara kita yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ekonomi gini-gini aja ya. Bahagia ya biasa-biasa aja, nggak naik-naik. Kenapa ya kira-kira? Apakah Tuhan kita salah? Kira-kira kita nyembah Tuhan yang keliru apa gimana jawabannya? Ternyata di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah miliknya Al-Imam Al-Qusyairi, ini kitab khusus tasawuf, di situ disebutkan ada sebuah hadis. Hadisnya berbunyi gini, sesungguhnya ketika ada seorang hamba itu berdoa kepada Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala senang sama hamba tersebut, maka Allah itu perintah sama malaikat Jibril, Jibril itu orang hamba itu yang berdoa jangan cepat-cepat dikabulin hajatnya, nanti dulu karena aku suka mendengar suaranya dia ketika berdoa. Loh gitu. Berarti kalau kita berdoa kok gak kabul-kabul, itu bukan berarti Allah tuh gak senang sama kita, itu enggak, justru karena Allah tuh senang sama kita makanya minta terus, karena Allah senang kita merintih, senang kita menangis, senang kita minta. Allah itu zat yang paling suka untuk diminta, makanya jangan sampai suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Dongo ya ono ya ini, salat ya ono ya ini, ora kabul iku bukan seperti itu. Kabul karena bahkan kabulnya lebih keren lagi karena dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian lanjutannya hadis, sebaliknya ada hamba yang berdoa kepada Allah, akan tetapi Allah nggak seneng dia berdoa, nggak seneng sama hamba tersebut. Anjen mamula Gusti Allah rak seneng. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala katakan kepada malaikat Jibril, Jibril, cepat-cepat orang itu kabulkan hajatnya karena aku gak pengen lagi mendengar suaranya. Oh gitu. Makanya kalau Anda kok dongo ibaratnya ngeten, Anda ini ibadah pas-pasan ya. Kita ini ibadah pas-pasan, enggak alim, enggak pati-pati soleh. Kok kayak nikmat terus kehidupan ini, hati-hati. Mbok menawa mungkin saja naudzubillah min dzalik ya. Mbok menawa itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala enggak mau mendengar suara kita berdoa. Nah gitu ya. Jadi ini seninya berdoa ya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala enggak ngabulin kita, bukan enggak ngabulin, tapi mungkin Allah seneng kita berdoa ya, seneng kita minta. Sebaliknya kalau kita kurang amal, kurang ibadah, kok semuanya kabul. Nah ini hati-hati, apakah ini benar-betul dikabulkan oleh Allah karena Allah senang, atau dikabulkan hanya karena Allah nggak mau dengar suara kita. Naudzubillah min dzalik. Hukiyah dan ceritaake annahu apa sak temene kelakuan waqa'atu mibo bi Baghdad ing dalem kota Baghdad. Qahtun apa niki napa paceklik. Qahtun apa paceklik. Fa amara mongko perintah al khalifatu sapa khalifah al muslimina ing pira-pira wong Islam bil khuruji kelawan metu lil istisqai krana nyuwun udan. Kemarau, qahtun iki paceklik kemarau panjang. Fa kharaju mongko padha metu sapa muslimin wastasqaulan padha istisqa sapa muslimin falam yusqu mongko ora den paringi udan sapa muslimin. Fa amara mongko perintah sapa khalifah al yahuda ing siji wong Yahudi utawa ing kaum Yahudi, fa kharaju mongko metu sapa Yahudi wasuku lan den paringi udan sapa Yahudi. Dulu di Baghdad ada cerita aneh ya. Ada cerita aneh gini. Di Baghdad mengalami paceklik dan kemarau yang sangat panjang. Di dalam sunnah kita atau syariat kita bahwasanya ketika kita mengalami paceklik dan kemarau panjang disunnahkan untuk sholat istisqa. Sholat istisqa itu adalah sholat yang mana fungsinya kita adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan hujan. Insya Allah hujan yang sore ini menjadi hujan rahmat bagi kita, amin ya rabbal alamin.
Lalu kemudian singkat cerita, khalifah atau pimpinannya di Baghdad saat itu memerintahkan kaum muslimin, wahai kaum muslimin, ayo kalian sholat istisqa, karena kita sudah mengalami kemarau yang sangat panjang. Sampai pada harinya ditentukan, ya, ditentukan untuk sholat istisqa, mereka sholat istisqa. Tapi anehnya ditunggu sehari, 2 hari, enggak hujan-hujan. Padahal SOP-nya sholat istisqa, iya, SOP-nya harusnya loh ya. Kalau sholat istisqa itu SOP-nya harusnya belum sampai khotib itu selesai khutbah sudah hujan. Paling lambat-lambatnya itu sehari setelahnya. Dulu di Kudus pernah, Allah yarham, saya masih ingat betul, Mbah Yai Ma'ruf Irsyad, waktu itu saya masih kecil banget, di alun-alun, sholatnya di alun-alun, Masya Allah. Saya membuktikan betul itu beliau bukan hanya minas sholihin, insya Allah min awliyaillah, karena keistiqomahan beliau ngajar di mana-mana. Jadi beliau itu punya amalan suka mengajar ilmu di mana-mana. Singkat cerita, beliau sholat istisqa duhur kalau nggak salah, sorenya hujan. Padahal waktu itu ya saya mikir, apa Mbah Ma'ruf Irsyad ini kabul hajatnya? Oh ternyata kabul. Oh, berarti beliau waliyun min auliyaillah. Itu kalau yang sholat beliau. Kalau sholat kita anda wis ora imame ra makmume podo-podo ora kabul batahe. Mun. Singkat cerita, di Baghdad mereka sholat istisqa. Ternyata tidak kabul, tidak hujan. Lalu akhirnya mereka mikir-mikir gimana nih solusinya. Terus ada yang usul mungkin kepada khalifah, usul kepada pemerintah, buat nganu yang istisqa jangan kita, dikasih ke teman-teman kita, saudara-saudara kita dari kalangan orang Yahudi, buat menawa kabul. Loh kok betul? Orang Yahudi di Baghdad dikumpulkan disuruh sholat istisqa, enggak berselang lama hujan. Enggak berselang lama hujan. Ini yang salah yang mana? Lanjutannya cerita, fatahayyara mongko dadi bingung al khalifah itu sapa khalifah. Wa ta'ala undang sapa khalifah ulama al muslimina ing ulamae pira-pira wong Islam. Wa sa'ala lan takon sapa khalifah hum ing ulama. Falam yufarriju mongko orang gawe lega sapa ulama anhu sanging khalifah. Lalu kemudian karena fenomena yang seperti itu, kaum muslimin sholat sudah pakai SOP-nya yang benar, ora diwehi udan, tapi giliran orang Yahudi mereka minta dengan cara mereka malah hujan. Khalifah akhirnya bingung, terus akhirnya mengundang semua cendekiawan muslim para ulamanya, ayo datang untuk musyawarah bahsul masail, ya, bahsul masail. Ditanya satu-satu, kenapa ini kaum muslimin istisqa nggak hujan, orang Yahudi istisqa malah hujan, padahal Tuhannya ya beda gitu loh, acara syariatnya juga beda. Semua nggak bisa ngasih jawaban, semuanya nggak bisa memberikan jawaban yang memuaskan untuk khalifah. Tapi faja'a Sahlu bin Abdillah, mongko teka sapa Imam Sahal bin Abdillah wa qala lan matur sapa Sahal bin Abdillah, ya Amirul Mukminin, duh Amirul Mukminin, inna sak temene kita ma'asyiral muslimina wong-wong Islam, ahabba iku demen na ing kita Allah sapa Gusti Allah lidinil islami krana agama Islam, wa hada lan paring hidayah sinten Gusti Allah na ing kita, wa yuhibbu lan seneng sinten Gusti Allah doa ana ing donga kita, wa tadarru ana lan tadarruk kita, nangis-nangis kita, fali hada mongko krana ikilah hubbullah lam yu'ajjil ora age-age sinten Gusti Allah ijabatana ing nyembadani donga kita. Wa haula ilan utawi mengkono-mengkono wang Yahudi abghadu iku benci sinten Gusti Allah hum ing Yahudi, wala analan nglaknat sapa Gusti Allah hum ing Yahudi, fali hadza mongko krana ikilah ajala ngage-ngage sinten Gusti Allah ijabatahum ing nyembadani wong Yahudi, wasarrafa lan ngusir sinten Gusti Allah hum ing Yahudi an babihi saking pintu kedermawanane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian singkat cerita, setelah bahsul masail, setelah ditanya satu-satu para ulama saat itu, mengapa kaum muslimin istisqa gak diberi hujan, orang Yahudi istisqa diberi hujan, padahal syariatnya juga beda, yang benar kita, Tuhan yang benar kita, kok yang dikabulkan orang Yahudi? Semua ulama gak bisa jawab, gak ada yang bisa memberikan jawaban yang memuaskan, sampai pada akhirnya ada gilirannya seorang ulama yang namanya Al-Imam Sahal ibn Abdillah. Beliau berkata, ya Amirul Mukminin, jenengan jangan
Jangan bingung. Kalau kita orang muslim ya, kita orang muslim istisqa kok gak gobul-gobul, itu jangan bingung. Orang Yahudi istisqa yang nyembahnya ya keliru, ya, syariatnya mereka keliru kok kabul. Jenengan jangan bingung. Kenapa? Ketahuilah ya Amirul Mukminin, kita ini orang Islam itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta kepada kita karena kita lidinil Islam, karena kita itu memeluk agama yang diridhoi oleh Allah, yaitu agama Islam. Dawuhnya Allah, wa raditu lakumul Islam madina. Orang Islam itu dicintai oleh Allah karena memang inilah agama yang diridhoi oleh Allah, sementara kita memeluk agama Islam. Lalu yang kedua, Allah Subhanahu wa taala itu selain menjadikan kita sebagai muslimin, begitu juga Allah memberikan hidayah kepada kita. Kita ini diberi hidayah sampai sudah diberi kemarau panjang, itu ngerti carane bagaimana meminta hujan, bukan emosi. Nah, gitu lah. Kalau orang nggak diberi haknya, biasanya kan emosi toh. PHK itu biasanya ngapunten ya, sampai demo-demo berjilid-jilid demonya bahkan. Ini alhamdulillah kita nggak pernah demo sama Allah Subhanahu wa taala. Ini karena kita menyadari Allah itu Tuhan, kita itu hamba. Hak kita hanya meminta, hak Allah itu memberi atau tidak urusannya Gusti Allah. Dan yang ketiga ya Amirul Mukminin, kenapa kita tidak begitu cepat untuk dikabulkan hajat-hajat kita? Kata beliau, karena Allah yuhibbu du'ana wa tadarru'ana. Allah senang sekali dengan cara doa kita, Allah senang sekali dengan tangisan-tangisan kita, rengean-rengean kita. Oh, bahkan di dalam Islam kita berdoa sampai nangis-nangis, ye, sampai gulung gomeng, bahasane gulung komeng, ye. Itu Allah senang sekali. Man Allah hafid doa, bahasa para ulama, orang sing gegere ngoyok jaluk kali Gusti Allah, itu Allah lebih suka daripada yang sekitar Allah gak seneng Allah seneng yang sampai nangis-nangis, ngemis-ngemis. Nah gitu loh. Makanya karena Allah suka pada kita, Allah itu mengatakan lam yu'ajjil ijabatana. Akhirnya Allah nggak begitu cepat untuk mengijabah doa-doa kita. Nah, jadi kita sebagai kaum muslimin jangan sampai punya suudzon. Suudzon apa? Ya pokoknya seneng kali Gusti Allah. Gusti Allah kok sentimen toh dengan orang muslim, bukan. Justru karena Allah tuh seneng sama kita. Beda kasusnya dengan orang Yahudi ya Amirul Mukminin. Di dalam Quran ghairil maghdubi alaihim waladdallin, orang yang dibenci oleh Allah itu orang-orang Yahudi. Maka bayangkan ketika ada orang yang jenengan benci datang ke rumah Anda, rasanya pengen ngusir apa mbok kon linggih mangan bareng kan gitu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala karena benci dengan orang-orang Yahudi, ndak sudi mereka lama-lama untuk berdoa kepada Allah. Kono dongane keliru sisan ya. Ya, yang dituju kan bukan Allah ya, yang dituju selain Allah. Maka seperti halnya kita lah. Kita kalau aduh ngapunten ngene, mboten ngenyek wong nggih. Tapi kadang nek wonten pengemis datang ke rumah ya, kita mending cepet-cepet ngasih apa mbok jak mangan sik. Mas kono ndang lunga kan gitu kan. Diwai 500.000 wis kono lunga-lunga. Aja nduk kene suwe-suwe. Sama. Orang Yahudi juga sama seperti itu. Orang Nasrani juga sama seperti itu. Mereka itu pengennya Allah diusir secepatnya, jangan sampai kesuwen le jaluk-jaluk ngoten. Wa qala lima krana apa wajib ghuslul badani apa basuh utawa ngedusi awak bi khurujil mani sebab metu mani. Walam yajib lan ora wajib apa ghusl bi khurujil bauli kelawan metune uyah wal ghaiti lan iik ngoten nggih, paham jenengan? Illa ghuslul a'dha'i kejaba basuh anggota badan. Ini ada yang menarik. Di dalam hukum Islam, orang itu kalau hadas itu ada dua. Orang nggak suci maksudnya. Ada yang hadas shagir ya, ada hadas kabir. Yang hadas kecil itu contohnya kentut, kemudian contohnya apa? Pipis, kemudian buang air besar. Ada yang hadas besar, yaitu ketika orang khurujul mani, keluar mani atau keluar ya apa namanya? Dukhulul hasyafah fil farji, yaitu ketika ada suami istri yang sedang melakukan hubungan badan, maka itu diwajibkan mandi. Lah di sini ada pertanyaan menarik. Mengapa ketika kita keluar mandi itu dihukumi oleh syariat wajib mandi, sementara
Mani itu kan nggak begitu besar bentuknya, ya. Mani nggak begitu banyak bentuknya. Lah kok ketika pipis sebanyak apapun pipisnya, ketika buang air segede apapun apa iiknya, itu pun kita nggak perlu mandi, cuman membersihkan tempat yang kena najis. Mengapa seperti itu? Di sini ada jawabannya. Innama wajaba angin pestine wajib ghuslu jami'il badani apa ngedusi kabeh awak bi khurujil mani kelawan sebab metune mani, walam yajib lan ora wajib apa ghusl bi khurujil bauli sebab metune uyah wal ghaiti lan ii. Wa inna ma wajabalan angin pestine wajib ghuslul a'dha'i apa basuh anggota badan al makhsusati kang den khususake la ghaira ora liyane a'dha liwujuhin krana pira-pira wajah utawa alasan. Ahaduha utawi salah sijine wujuh anna qadha asyahwati apa sak temene iku sak temene enteke syahwat lebare syahwat ba'dane syahwat bi inzalil mani kelawan metune mani istimtaun iku amrih enak-enakan binikmatin kelawan kenikmatan yadharu pertelo atharuha apa bekase nikmat fi jami'il badani ing dalem sekabehane badan wa huwa lan utawi athar al-ladzatu iku enak fa umira mongko den perintah bi ghusli jami'il badani kelawan ngedusi kabeh awak syukron krana matur nuwun li hadhihi nikmati kelawan ikilah kenikmatan wa hadza lan utawi ikilah athar ya utawa ladzah la yataqarraru iku ora tetep apa athar fil bauli ing dalem wong sing pipis wal ghaiti lan wong sing buang air besar. Kalau tadi ditanya mengapa kalau khurujul mani kita keluar mani itu wajib mandi, sementara kalau pipis atau keluar air besar tidak wajib mandi walaupun jumlahnya lebih besar daripada mani ya. Ada beberapa alasan. Alasan pertama kita harus tahu ketika kita mengeluarkan mani maka itu terasa bahwasanya di badan itu rasanya nikmat. Ngapunten sing jomblo-jomblo ngapunten nggih bayangno aja lah ya. Jadi ketika kita keluar mani itu ada kenikmatan tersendiri. Lah nikmat ini anehnya terlihat sekali di sekujur badan. Wah lemes, ngefly ya. Bayang ya belum. Sabar guys, jomblo-jomblo ngapunten sabar. Orang yang khurujul mani setelah jima dengan istrinya itu masya Allah rasa kenikmatan itu sekujur badan, wajahnya itu tidak bisa bohong ya. Wajahnya tidak bisa bohong. Maka Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita mandi biar kita ingat untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mandi itu tujuannya agar kita ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Loh yang ngasih kamu nikmat itu siapa? Allah. Logikanya orang terlalu ngefly itu biasanya lah langsung ketiduran. Maka sebelum tidur memang bagusnya itu langsung mandi ingat alhamdulillah ya Allah jenengan sudah paringi saya kenikmatan yang luar biasa. Kan gitu. Nah, ngapunten ya yang jomblo-jomblo sekali lagi ini konten dewasa. Lah, kenikmatan khurujul mani seperti ini tidak bisa ditemukan ketika orang yang pipis dengan orang yang beol. Senikmat apapun orang yang beol itu tidak sama dengan nikmatnya khurujul mani. Keluarnya mani, iya betul. Alhamdulillah saya merasakan itu ya. Khurujul ya orang ketika kebelet iik misalnya, ketika kebelet beol, itu kan nahannya luar biasa sakit ya. Nahannya luar biasa sakit. Beda dengan orang yang pengen khurujul mani, itu bukan nahan sakit, nahan nikmat itu. Iya betul. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dengan cara mandi bahwasanya ini semua nikmat datangnya dari Allah, makanya kamu bersyukur. Maka jangan heran kadang ada waliullah, ada orang yang wali itu karena jalur jima. Ngapunten, ada seorang wali diangkat tinggi derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu karena dia sering jima. Sering apa? Bersetubuh dengan istri-istrinya. Istrinya soalnya enggak satu tok, 4. Lah ketika ditanya ya Mbah Yai jenengan kok bisa jadi waliullah punya karomah sebesar ini ya itu karena apa ya karena kalau saya jima itu bersyukur Masya Allah saya dikasih nikmat bisa khurujul mani dan khurujul mani ini rasanya seperti di surga nanti makanya saya mensyukuri Masya Allah diberi secuil kenikmatan surgawi. Makanya jenengan ini jomblo-jomblo pikir ya kalau nikah khurujul mani
pengen jadi waliullah. Gitu loh. Ojo angger blang-blung rak cetha. Pun wastani utawi kang kaping pindho annal janabata iku sak temene janabat tak khudhu iku jika apa janabah jami'al badani ing sekabehane badan zahirahu hiya zahire badan wa batinahu lan batine badan li annal wat'a krana sak temene jima alladzi kang huwa kang utawi alladzi sababuhu iku sebabe alladzi la yakunu iku ora ana apa alladzi illa bisti'malin kejaba kelawan gunakake li jami'i ma marang sekabehane barang fil badani kang tetep ing dalam badan minal quwwati saking kekuatan hatta yad'ufa sehingga dadi apes al insanu apa manusa sapa manusa bil iktari kelawan ngakeh-ngakehake minhu saking istimta wa yuqawi lan dadi kuat apa niki wa yuqawi lan dadi kuat ngapunten apa badan nggih apa badan bilim tinai kelawan nyegah jima fa idza akhadat mongko nalikane joko jabut al janabatu apa janabat jami al badani ing sekabehane badan al-zahira kang zahir wal batina utawa al-zahiri kang zahir wal batini lan batin wajaba mongko wajib ghuslu jami'il badani apa basuh sekabehane awak al-zahiri kang ketok wal batini lan batin bi qadril imkani kelawan kadar kemungkinan walalan ora ana kadzalika iku kaya mengkono-mengkono istimta al hadatsu utawi hadas fa innahu mongko sak temene hadat layak khudu iku ora jipuk apa hadat illa zahira kejaba bagian badan kang zahir minal atrafi saking pira-pira pucuk li anna sababahu krana sak temene sebabe hadas yakunu iku ana apa hadas bi zawahiril atrafi kelawan zahir pira-pira zahire pucuk-pucuk awak minal akli bayane saking mangan wasyur bilan ngombe wala yakunani lan ora ana apa akal wasyurb bisti'mali jami'il badani kelawan gunakake sekabehane awak fa aujaba mongko wajibake apa syariah ghusla dhawahiril atrafi ing basuh zahire pira-pira pucuk awak la jami'al badani ora sekabehane badan. Yang kedua, alasan kenapa kita wajib mandi ketika khurujul mani, keluar mani. Tapi kalau keluar air seni atau keluar air besar malah tidak wajib mandi, hanya cewok ya, bahasanya cewok. Kata beliau alasannya yang kedua adalah ketahuilah orang yang junub ya, orang yang berusaha untuk junub ngapunten tepatnya itu semua itu gerakan zahir batin main ya. Iya, paham ya? Orang yang bersetubuh itu semua gerakan zahir batin badannya gerak semua. Nah, maka dari itu orang ketika mau melaksanakan apa bahasanya ya, mempraktekkan persetubuhan tersebut, dia itu pasti tidak kontrol, menguras segala kekuatan yang ada di dalam badannya. Makanya orang-orang yang terlalu banyak jima itu juga apes, ya, encer jadinya, ya, tidak berkualitas. Tapi sebaliknya, kalau dia tahan-tahan itu nanti enggak setiap hari misalnya ya, enggak setiap hari berjima, itu nanti akan terasa enaknya di badan ketika khurujul mani. Nah, kita tahu bahwasanya orang yang khurujul mani, keluar mani itu pasti lemes di akhirnya. Pasti lemes. Maka dari itu untuk membangkitkan tenaga, mengembalikan kesegaran tubuh biar fit lagi, maka harus mandi lagi. Bahkan di dalam beberapa riwayat katakan Nabi, kalau kamu ronde pertama nggak cukup, ronde kedua anunya itu harus dibasuh ya. Nah, wudhu kemudian dibasuh langsung lanjut ronde kedua. Itu diajari sama Rasulullah. Nah, apalagi kita yang nggak biasa ronde-rondenan, maka sekali keluar ya langsung mandi biar kekuatan badan ini menjadi fit lagi. Nanti kalau sudah fit tidur kemudian bangun-bangun seger, ibadahnya fokus maring Gusti Allah, gitu tujuannya. Lah, hal yang seperti ini ya, orang yang khurujul mani dengan yang orang yang hanya pipis dan keluar air besar itu beda. Wong sak ngeden-ngedene wong niku enggak sampai membuat dia mati kok ya. Enggak sampai membuat dia lunglai, lemes aku, enggak ada.
orang nggih ta mboten nggih, orang ii atau orang pipis itu enggak ada yang sampai lemesnya seperti lemesnya orang yang setelah bersetubuh. Maka dari itu ketika keluar itu air kencing dan air besar dari manusia, yang wajib dibasuh hanya zawahirul atrof, bagian-bagian terluar yang kelihatan yang kena jalur keluarnya air besar dan air kecil. Nah, dan kita ketahui orang itu keluar air besar dan air kecil penyebabnya adalah kebanyakan makan dan kebanyakan minum. Sementara effort kita, usaha kita untuk makan dan minum itu tidak sebesar effort kita ketika bersetubuh dengan istri. Nah gitu loh. Ngapunten iki sing jomblo mesti rak mudeng wis ngono ae. Skip wae. Wastalisu utawi kang kaping 3, anna ghuslal kafi iku sak temene basuh, anna ghuslal kuli iku sak temene basuh sekabehane awak-awakan. Awil ba'di utawi sebagian wajibun iku wajib, wasilatan krana dadi wasilah ila sholati marang salat allati kang hiya kang utawi allati khidmatur rabbi iku khidmah pelayanan marang Gusti Allah Subhanahu wa taala, wal qiyamu lan jumeneng baina yadaihi ing dalem ngarsane Gusti Allah, wa ta'zimihi lan ngegungake Gusti Allah. Fayajibu mongko wajib ayakuna apa yen ana al musolli sapa wong sing salat ala adharil ahwali ing atase paling suci-sucine keadaan, wa amdhafiha lan paling bersih-bersih ahwal, liyakuna supaya dadi ana sapa wong aqraba iku luweh parek ila ta'zimi marang ngegungake Gusti Allah, wa akmalalan luweh sempurna fil khidmati ing dalem ngladosi nglayani Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ini jam sudah menunjukkan 17.35, adanya 17.43. Wallahu a'lamu bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri unsa wa dzakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama, nuhdha bil khairi wa nukfa kulla syarr, rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqirra بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.